Jadi bintang tenis ini, dia dari puncak kejayaannya hingga sekarang tuh jatuh miskin atau bangkrut. Ini alasannya. Jadi untuk video kali ini, saya akan sharing lagi bagaimana seseorang yang bisa mendapatkan kekayaan yang sangat besar sebelumnya dan juga popularitas sedunia ataupun global dapat juga menjatuh miskin pada suatu saat atau masa tuanya. Jadi cerita kronologi ini adalah tentang seorang atlet bulu tangkis namanya John Borg. Dia merupakan seorang yang mempunyai prestasi dan popularitasnya juga membuat John Borg ini bintang tenis asal Swedia di tahun 1970-an berhasil mendapatkan banyak uang. Ia adalah mantan petenis nomor 1 dunia yang berhasil mendapatkan 11 gelar Grand Slam. Namanya begitu melegenda di dunia olahraga raket tersebut hingga ia berhasil mengumpulkan lebih dari USD 3 juta atau sekitar 42 miliar rupiah hanya dari hadiah turnamen saja. Ingat, ini hanya dicatat income dari prize turnamen. Belum aja brand deals ataupun sponsorship lain, dan juga mungkin ada bisnis lainnya juga. Dan John ini dikenal sebagai salah satu petenis dengan gaya bermain yang luar biasa. Sebelum era Pete Sampras, Borg adalah sensasi di dunia olahraga tenis dunia. Namun, sayang karirnya tidak berlangsung lama. Saat berada di usia puncak seorang atlet, yaitu 26 tahun. Itu biasa umurnya itu sekitar 26-an atau hampir mencapai 30, itu merupakan seorang puncak ataupun bisa dibilang prime ya untuk bagi seorang atlet. Dan tapi secara mengejutkan, toko yang dianugerahi sebagai salah satu seorang atlet terhebat sepanjang masa di Swedia itu, dia mengumumkan pensiun pada puncak dia. Sejak pensiun, kehidupannya mulai hancur. Ia terjebak dalam candu obat-obatan terlarang hingga sempat mengalami overdosis. Ia pun sempat dinyatakan bangkrut. Beruntungnya, Borg banyak belajar dari kejadian tersebut. Akhirnya, ia bisa bangkit kembali lagi dengan merilis brand fashion-nya dengan nama dirinya sendiri. Jadi ini saya cuma dapat cerita singkat dari berita punya. Ini saya hanya baca skripnya. Tapi kalau saya asumsi, kalau secara umum, rata-rata tuh kalau entah mungkin profesinya bukan seperti orang kantoran ataupun pengusaha, biasanya macam bagian entertainment terutamanya, orang atlet, rapper, artis, ataupun aktor. Mereka itu karirnya ada satu batas. Jadi mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang mereka lakukan itu, terutama di bagian atlet, itu selamanya. Jadi ada batas waktu. Jadi saat macam orang NBA, yang orang sepak bola, ataupun atlet lainnya, karir mereka itu punya salah satu batas waktu yang bisa dibilang lumayan singkat. Semakin bahaya olahraganya yang untuk bisa menggunakan fisik, macam mungkin boxing, MMA, maka umur karirnya bisa dibilang tuh semakin rendah dibanding olahraga lainnya. Jadi tuh orang yang udah mendapatkan uang banyak, itu perlu langsung belajar untuk melakukan investasi. Sehingga tuh pada udah mereka pensiun, pastinya, biasa di umur 40-an atau 36, mereka udah bisa mendapatkan cash flow ataupun uang investasi yang mereka passive income itu untuk membiayai hidup mereka. Tapi sayangnya rata-rata orang ataupun di bagian atlet ataupun artis lainnya, itu banyak bangkrut. Dikarenakan hidup berfoya-foya. Jadi mereka selalu mengeluarkan uangnya tuh sangat besar. Dikarenakan mereka kira tuh uang yang mereka dapatkan bahkan segitu terus ataupun selalu banyak. Padahal semakin mereka tua, income mereka itu akan semakin turun. Kedua apa? Mereka kebanyakan pasti ada pergi berkaitan dengan skandal-skandal. Kalau kamu pergi lihat berita, jadi pasti kalau di barat, jadi artis-artis ataupun atlet, mereka pasti ada skandal. Entah mereka pergi selingkuh, ada beberapa orang, sehingga mereka harus membayarkan satu fee untuk ke orang tersebut yang mereka melakukan tindakan seksualnya ataupun skandal itu. Sehingga itu makan salah satu biaya legalitas yang sangat besar juga. Dan ketiga apa? Mereka kan tidak begitu mengerti nih untuk di bidang bisnis lainnya. Rata-rata mereka tuh mau ingin mencoba melakukan bisnis, tapi tidak begitu mengerti, sehingga tuh bisnisnya bangkrut. Entah itu ditipu oleh orang partnernya, ataupun bisnis yang mereka tidak mahir, mereka coba dan gagal, sehingga mengalami kebangkrutan. Kalau misalnya nih, kamu sekarang mempunyai uang sebanyak itu, apalagi kalau umur kamu pun masih bisa bilang tuh produktif. Seharusnya kamu maksimalkan usia puncaknya atau prime-nya untuk bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin dan pergi belajar investasi. Untuk pemula, kita bisa melakukan namanya investasi di reksadana pasar uang dengan tingkat konservatif return-nya tuh mungkin dari sekitar 5-8% per tahun. Kita sekarang asumsinya kalau di Indonesia ya, 5-8% per tahun. Dan juga bisa coba untuk melakukan investasi obligasi pemerintah. Bisa ORI, SBR juga. Itu merupakan salah satu investasi yang sangat aman. Jadi tuh dia resikonya adalah di bagian likuiditas saja. Artinya tuh
tidak bisa dicarikan sewaktu-waktu. Tapi ingat, kita harus cari instrumen yang sangat aman. Kalau obligasi kan, terutama di pemerintah ini, itu ditanggung oleh negara. Jadi negara yang menjamin uang kita ini. Dan selanjutnya yang aman apa? Kita bisa melakukan investasi deposito. Dan juga kita bisa investasi di emas untuk melakukan hedging. Hedgingnya apa? Maksudnya pelindungan nilai. Jadi sewaktu-waktu mungkin ada ekonomi ambruk, macam kemarin pas masa pandemi COVID. Jadi rata-rata tuh IHSG itu pada down. Tapi kalau di bagian emas, itu mengalami kenaikan. Karena demand-nya semakin tinggi. Ini sekilas tips dari saya dan opininya. Bila kalian suka dengan video saya minta bantu kamu untuk like video ini, teman-teman. Dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.